34 dari surat Al-Baqarah. Kalau waktu sudah cukup, nanti kita dari 34 sampai ke 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi ash-shajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وتمهلوا بعضهم ببعض الأرض ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا مما جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبعهم ذلك فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ayat ini akan bercerita tentang malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud. Ini adalah hal penting yang perlu kita perhatikan di sini. Misalnya, wa yuzkuruna lil malaikati, di kitab disebutkan malaikat disuruh sujud. Mereka sujud semua illa iblis. Jadi yang disuruh ke malaikat, terus tiba-tiba ada ayat redaksi dari ayat itu adalah illa iblis kecuali iblis. Nanti yang menjadi pertanyaan, apakah iblis itu golongan malaikat atau tidak? Di kitab di situ malaikat, di situ tidak iblis. Terus sujud yang dimaksud sujud itu seperti apa? Dan sebagainya. Terus di situ juga ada wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan mendekati pohon. Kita itu kan sering mengatakan bahwa buah yang dimakan oleh Nabi Adam dan istrinya itu namanya buah khuldi. Apakah benar seperti itu? Yang pertama kali dibahas di sini wasujud. Wa idkunna lil malaikati isjudu, bersujudlah. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kami mengatakan lil malaikati kepada malaikat isjudu, sujudlah kalian semua di Adam, kepada Adam. Wasujudu lughatan, wasujudu lughatan at-tadallul wal khudhu' al-inqibal bimtinanin wa ghairihi. Sujud itu secara etimologi, secara definisi bahasa itu adalah at-tadallul, merendahkan diri. Wal khudhu' itu artinya menghormat yang ini luar biasa gitu. Ma'a inqibal sambil merunduk, bimtinanin wa ghairihi, sambil duduk miring atau kita seperti orang lumpuh atau sujud itu biasa itu bisa masuk semuanya sujud. Wa khussa fi syar'i biwadhi jabhati al-ardi bi fasli ibadah. Kita ini pengertian sujud secara umum. Di dalam syariat yang disebut dengan sujud itu adalah wadhul jabhati, meletakkan muka kita alal ardi, di atas bumi, bifasdil ibadah, dengan niat menyembah. Itu sujud. Sujud ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya kalau kita mendalami gerakan sujud. Dan juga kalau kita mencermati kenapa kita disuruh untuk bersujud, itu kalau silahkan nanti di dalamnya sendiri. Di sini yang dibahas adalah sujud, ya, sujud lughatan seperti itu dan menurut syarat seperti itu.
Walil ulama kaifiyatul sujudi fi kaifiyatul sujudi allati amara Allah bi malaikatihi aqwalu. Jadi malaikat kata ulama ketika menikahi kata-kata perintah, malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kata-katanya kan bersujud ya. Maka di sini para ulama itu memaknai arjah dari kata-kata ulama itu yang paling kuat itu adalah pendapat yang mengatakan al-sujud al-ma'ruf bihi fil ayat yuhmalu al-ma'na al-ma'ruf fil lughah. Jadi sujud secara lughawi adalah tunduk atau kita merendahkan badan kita terhadap seseorang, itu secara lughawi. Tapi secara syar'i, menurut syara adalah meletakkan muka di atas bumi dengan niat menyembah. Nah, menurut para ulama, dan ini pendapat yang paling kuat, mengatakan bahwa yang dimaksud sujudnya malaikat terhadap Nabi Adam itu dimaknai secara lughawi. Jadi artinya sujudnya disebut bukan sujud menyembah seperti itu. Ayat Allah Ta'ala amrun bi'ilin ijada Adam yaqulu madhhar min madhhar al-tawadu wal khudu. Jadi Allah itu memerintahkan kepada malaikat itu untuk menunjukkan penghormatan dan mazhari tawadu itu artinya merendahkan diri, wal khudu dan taat lahu. Khudu itu ya apa? Khudu itu menghormati, menundukkan diri. Tahiyatan wa ta'ziman, dengan tujuan untuk tahiyatan menghormati, wa ta'ziman juga artinya mengagungkan. Jadi jangan dimaknai bahwa ketika malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud, itu malaikat seperti melakukan sujud yang kita lakukan itu. Itulah pentingnya kita belajar tafsir, karena kadang-kadang kata-katanya seperti itu, tapi pemaknaannya itu beda-beda. Dan menurut pendapat yang paling kuat, yaitu sujud di situ adalah artinya menghormati. Wa'alahana sahabat ulama sunnah yang mengartikan sujud dengan makna secara lughawi itu adalah kelompok ahli sunnah wal jamaah. Wakila inna sujud kana lillah wa adam inna makana kal qiblah yatawajjahu ilaihi sajiduna tahiyatan lahu. Wakila, kalau kata-kata wakila di dalam bahasa itu artinya ada yang mengatakan. Kalau ada yang mengatakan berarti pendapat ini tidak lebih kuat dari pendapat yang sebelumnya. Inna sujud kana lillah. Jadi sebetulnya itu sujud benar-benar sujud, tapi sebetulnya sujudnya itu kepada Allah. Wa Adam yang namakan kiblat, tapi Nabi Adam itu mirip, kalau menurut bahasa kita seperti Nabi Adam itu kiblatnya, tapi sujudnya sebetulnya kepada Allah, sama persis kayak kita sujud di depan Ka'bah. Kita itu walaupun sujud, misalnya kita sedang di Masjidil Haram di depan Ka'bah, kita sujud yang kita anggap itu langsung Ka'bah, tapi apakah itu bisa diartikan kita menyembah Ka'bah? Kan nggak bisa. Kita tetap menyembah kepada Allah, tapi karena disuruh menghadap kepada Ka'bah, maka kita sujud di depan Ka'bah. Nah, ini pendapat yang kedua ini mengatakan sujudnya benar-benar sujud, tapi Nabi Adam seperti kalau dalam bahasa kita itu kiblat, jadi tetap kepada Allah. Wa ila hadza ar-ra'yi yattajaha ulama Mu'tazilah. Jadi orang-orang Mu'tazilah itu memaknai pendapat seperti pendapat yang kedua ini. Jadi sujudnya seperti sujud biasa, tapi sujudnya kepada Allah, dan Adam itu diposisikan seperti Ka'bah terhadap sholat kita itu sebagai kiblat yang kita bahas tadi pagi. Jadi itu pemaknaan dari
sujud. Fasajadu illa iblis. Pokoknya ada penafsiran lagi. Wa amrul malaikat bisujud li Adam. Wa laumun milal ibtila wal ikhtibar. Liyumayyizullahu khabitha min at-tayyib. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud atau menghormat, kalau bahasa Ahlussunnah wal Jamaah ini menghormat. Sujud menghormat kepada Adam itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala liyumayyizallahu al-khabitha min at-tayyib, supaya Allah Subhanahu wa taala itu memperlihatkan, membedakan, memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Dan nanti setelah diberikan satu ujian melakukan itu, ternyata nanti akan terpilah mana yang benar-benar tunduk dan mana yang benar yang tidak tunduk. Nah, setelah disuruh sujud atau menghormat, dalam bahasa ini kita sebutkan fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Fasajadu semuanya sujud, malaikat-malaikat itu illa iblis, kecuali iblis. Ini kadang-kadang kita kalau misalnya mendalami kata-kata disuruh malaikat, tiba-tiba disuruh illa iblis, kecuali iblis. Aba membangkang, wastakbara dan takabur, wa kana minal kafirin, dan iblis itu minal kafirin, termasuk orang-orang minal kafirin. Kafir itu artinya mengingkari, kafir itu artinya tidak mau tunduk dan sebagainya. Kafir itu mengingkari. Apa itu iblis? Bahasa jadi illa iblis. Apa sih iblis? Apakah iblis itu bagian dari malaikat atau tidak? Iblis ismun mushtaqun minal iblis. Wa al-khuzru an-nashi'u an syiddatil ya'si. Dari kata-kata iblis itu diambil atau dia pecahan kata, turunan kata dari mushtaqun itu diambil dari kata-kata al-iblis. Apa artinya? Bahwa al-khuzru itu sedih, an-nashi'u kesedihan, an-nashi'u yang muncul, an-syiddatil ya'si, dari keputusasaan yang luar biasa. Jadi putus asa yang luar biasa, putus asanya sampai menimbulkan kesedihan, itu makna dari al-iblis. Dan iblis itu diambil dari kata-kata ini. Wa fi'luhu, dan fi'ilnya itu kan al-iblis itu sebagai masdar. Masdar itu akar dari suatu kata atau masdar. Kata kerjanya wa fi'luhu, kata kerjanya ablas. Ablasa yubusu iblis. Jadi kalau secara ini akar katanya seperti itu. Wa rajih annahu ismun a'jami. Dan menurut pendapat yang rajih, yang kuat, annahu ismun a'jami. Jadi kata-kata iblis itu merupakan ismun, nama a'jami. A'jami itu non-Arab. Jadi orang-orang Arab itu kalau menyebut dirinya itu Arab dan Ajam. Jadi Arab, kalau kita kan Muslim, non-Muslim. Nah, orang Arab itu kalau menyebut orang selain Arab, itu bukan menyebut non-Arab, tapi Ajam. Istilahnya Ajami berarti bukan Arab. Jadi kalau ismun Ajami berarti ismun, nama Ajamiyun yang asing, yang bukan Arab. Jadi di dalam bahasanya atau istilah orang-orang Arab itu tidak ada, itu Ajami, itu asing. Jadi iblis itu seperti itu, yaitu tiga dalam kata-kata bahasa Arab, dan dia itu serapan atau bahasa sekarang, serapan, diserap dan dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Bahasa jadilah iblis.
Aba wastakbar. Jadi iblis itu fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Al-iba al-imtina al-fi'li. Aba itu menganggap tidak mau. Wastakbar al-istikbar at-takabbur wa ta'azzum wal ghurur. Gimana? Ini penting untuk dicatat ya. Kenapa iblis itu? Aba wastakbar. Aba itu artinya membangkang, istakbar itu artinya kemudian merasa lebih. Gimana anjar asaksu finaksi uluan ala ghairi. Itu istakbar itu. Ya Allah melihat asaksu seseorang finaksi di dalam dirinya uluan, mereka punya satu keistimewaan lebih tinggi ala ghairi, mengalahkan orang-orang yang lain. Itu sifat dasar dari iblis. Dan karena dia aba wastakbar itu, akhirnya dia wakana minal kafirin, wakana aisoro. Dan karena itu wakana soro artinya jadi, wasoro minal kafirin, lalu jadilah iblis itu bagian dari hamba atau orang-orang yang kafir. Kafir itu artinya tidak mengikuti, membangkang dan sebagainya. Jadi gara-gara punya sifat itu, siapapun kita juga sama. Siapapun kita kalau merasa melihat dirinya lebih baik daripada orang lain, dia jadi iblis. Pasti itu udah hukumnya seperti itu. Siapapun. Dan imbas dari keiblisan itu adalah menolak kebenaran. Jadi ada orang sepinter apapun dia, sehebat apapun dia, kalau dia takabur dia jadi iblis. Kalau dia sudah jadi iblis, maka sifatnya nanti dia aba wastakbar. Kalau sudah jadi iblis itu nggak bisa diapa-apain. Dinasihati pertama, nggak bisa dinasihati. Kalau ada orang pintar, ya kan, merasa bahwa dirinya paling pintar, itu sudah jadi iblis. Kalau udah seperti itu, udah nggak bisa diapa-apain. Mau dinasihati, kamu siapa? Gitu. Nah kalau sudah seperti itu, berarti dia sudah menutup kebenaran. Minal kafirin, kalau kafaro itu diambil dari kata ini petani yang mengubur benih. Itu kafaro itu artinya. Minal kafirin berarti dia tertutup, sudah tidak bisa apa-apain lagi. Iblis seperti itu. Iblis ini kan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak diberikan pintu taubat itu. Kalau seandainya pintu taubat untuk iblis itu dibuka, pastinya iblis berkurang ya. Anak-anak turunnya ya. Iblis itu kan nanti mbahnya setan-setan itu nanti dibahas. Walil ulama ini kalau iblis tidak malaikat hamla kaulah. Walil ulama dalam pembahasan para ulama di kauni iblis dan malaikat hamla. Apakah iblis itu masuk dalam golongan malaikat atau tidak? Kaulani ada dua pendapat. Jadi kalau misalnya mendapatkan ada orang mengatakan A dan mengatakan B, itu memang di dalam khazanah keilmuan itu memang ada dua pendapat. Ahaduhuma annahu kana minhum bi anna subhanahu wa amarahu bisujud li Adam. Yang pendapat yang pertama annahu kana minhum. Jadi iblis itu adalah bagian dari malaikat. Itu pendapat pertama. Dalilnya apa? Bi annahu karena Allah Subhanahu wa ta'ala amarahu bisujud li Adam, memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Laula an bukan nama mengajar ilaihi al-amr bisujud. Kalau seandainya malaikat iblis itu tidak masuk golongan malaikat, maka dia tidak kena perintah untuk melakukan sujud. Misalnya dalam
ini misalnya dalam kelompok seperti ini, wahai para jamaah, minumlah air yang di depan Anda. Berarti jamaah di sini kan satu. Kalau ketika mengatakan lil malaikati kepada malaikat untuk sujud, dan di situ ada yang tidak mau sujud, berarti yang tidak mau sujud itu dulunya berarti dalam satu golongan gitu. Lawan yang tawajjah ilaihi amru bisujud lam yakun asiyan walau astahaqqa al-khizya wal nadal. Kalau seandainya malaikat atau iblis tadi tidak masuk dalam golongan malaikat, terus dia diperintah, terus dia tidak mau, juga apa-apa kan dia nggak masuk golongan malaikat. Wahai para malaikat bersujudlah. Dan di situ ada orang yang tidak malaikat dan dia tidak mau melakukan, berarti dia nggak bisa. Tidak termasuk membangkang, tapi kenyataannya wa kana minal kafirin, ya kan, akhirnya adalah suasana minal kafirin, masuk orang-orang yang dianggap kufur kafir. Jadi itu yang memberikan ini apa menjadi dalil, karena ayatnya seperti itu. Wali'an al-asla fil mustasna an yakuna dakhilan tahta ismil musanna minhu. Kalau ada musanna itu artinya perkecualian. Kalau dalam bahasa Arab itu dikatakan illah. Bahasa jadul apa namanya? Bahasa jadul illah iblis, illah, ya kan? Ini termasuk adatul istisna kalau di dalam bahasa Arab itu. Huruf yang digunakan untuk mengungkapkan pengecualian. Kalau pengecualian itu berarti antara yang dikecualikan dan ini mustasna, yang dikecualikan dan mustasna minhu, dan yang dihitopi itu semuanya kan harusnya sama. Bahasa jadul malah apa? Bahasa jadul illa iblis. Karena kata-kata illa gitu di situ pengecualian. Di sini semuanya boleh keluar dari masjid. Kecuali siapa? Berarti kan yang dikecualikan itu masuk ke dalam ini semua gitu. Itu juga menjadi dalilnya pendapat yang pertama. Terus pendapat kedua, innahu laisa minhum liqaulihi ta'ala. Sementara pendapat yang kedua itu mengatakan bahwa iblis itu bukan malaikat. Karena apa? Dalam Al-Quran dikatakan ada illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Ada ayat bunyinya seperti itu dalam Al-Qur'an. Illa iblisa, kecuali iblis, kana minal jinni. Iblis itu merupakan bagian dari jin. Fa fasaqa an amri rabbih, dan fasik artinya membangkang an amri rabbih dari perintah Tuhan. Bahwa asal jin, bahwa iblis itu adalah asal jin, menurut yang kedua ya. Asal jin, asal usulnya jin. Jin itu apa? Kalau jin kan jelas, tapi jin, nanti jin itu apa? Seperti manusia, makhluk seperti manusia. Ada namanya manusia dan jin, dan semuanya mendapatkan khitab. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah kepadaku. Nah nanti kalau kita menafsirkan, misalnya kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan. Nah, syaitan itu kalau kita baca tafsirnya dalam kitab tafsir manapun itu disebutkan syaitan al-mutamarrid minal jin, yaitu yang membangkang dari golongan jin, itu jadi setan. Jadi iblis itu adalah asal usulnya jin, aslul jin. Nama anak Adam aslul insi. Sementara seperti Nabi Adam itu ada aslul insi, asal usulnya manusia. Jadi kalau asal usulnya manusia itu adalah Nabi Adam, kalau asal usulnya jin itu adalah iblis itu. Ini pendapat yang kedua. Wali'annahu khuliqa min nar wal malaikatu khuliqu min nur.
Pendapat kedua ini juga mengatakan beda antara malaikat dengan iblis, karena iblis itu khuliqa min nar. Iblis itu diciptakan dari api. Wal malaikat khuliqu min nur. Sedangkan malaikat itu diciptakan dari nur. Hurufnya hampir sama ya. Nur, alif, roh. Nur, wawu, roh. Yang satu panas, yang satu enggak. Tapi sama-sama akar katanya dari kata-kata yang sama. Nar itu api artinya, nur itu artinya cahaya. Wali anna lahu dzurriyyah wa la dzurriyyata lil malaikah. Iblis itu mempunyai anak turun. Sementara malaikat itu tidak punya anak turun, karena malaikat dulu waktu saya kecil cermat itu dikasih pertanyaan sebelumnya, siapakah kakak dari malaikat Israel? Kalau anak-anak yang pintar itu bisa jawab, karena doktrinnya adalah malaikat itu tidak punya kakak dan tidak punya adik. Dari itu jangan nganggap bahwa malaikat Mikail kakaknya siapa? Jibril. Ya, gitu ya. Jadi malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan, dan dia tidak beranak turun. Sementara iblis itu dia punya anak turun. Seperti yang katakanlah tadi, iblis asal usulnya jin, sementara Nabi Adam adalah asal usul dari manusia. Waqad hawala Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu muridnya Ibnu Taimiyah. Waqad hawala dan telah mencoba Ibnul Qayyim al-Jauziyah an yajma'a baina ra'yaini, dari dua pendapat yang berbeda itu ditengahi oleh Ibnul Qayyim. Faqala Ibnul Qayyim mengatakan aswabu at-tafsir, yang benar sebetulnya harus dirincikan, harus ada penjelasan yang lebih rinci dari masalah ini. Wa anna qawlaini fil haqiqati qaulun wahid, sebetulnya dua pendapat itu bisa ada titik temunya, qaulun wahid, ada titik temunya sama. Fa inna iblis kana ma'al malaikati suratihi wa laysa minhu bima datihi wa asrihi. Nah, ini Ibnul Qayyim menjelaskan lebih rinci dan mempertemukan antara dua pendapat. Fa'inal iblis, sesungguhnya iblis karena ma'al malaikati di surat ini. Jadi iblis itu wujudnya menyerupai malaikat. Itu iblis. Walaysa minhum bima datihi wa aslihi, beda dari sisi asal usul penciptaannya dan juga materinya, materi bahan penyusunnya itu manusia, katakanlah bahan penyusunnya tanah. Iblis api, malaikat nur atau cahaya. Nah, menurut Ibnu Qayyim itu iblis ini satu golongan dengan malaikat secara bentuknya, tapi esensinya, wujud asalnya atau asal usulnya ini beda. Itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wallahu a'lam. Jadi kita yang penting tahu ada pendapat satu, pendapat dua, pendapat tiga. Pendapat satu tadi enggak, pendapat dua iya. Pendapat satu iya, pendapat dua enggak, pendapat yang ketiga ini menggabungkan di antara mereka. Itu tentang iblis. Jadi, tapi yang ketika kita disebut kata-kata iblis itu kalau bisa yang muncul di depan kita, muncul di dalam suasana kebatinan kita itu, jangan mengikuti iblis itu. Jadi ketika ada kata-kata iblis itu jadi contoh. Orang sepintar apapun, kalau misalnya takabur jadinya iblis. Kalau guru-guru saya dulu mengatakan di dalam ini buku-buku tafsir yang saya pelajari dulu, bahwa iblis itu
konon adalah gurunya para malaikat. Wallahu alam, saya tidak pernah mendengar saja. Jadi, tapi wallahu alam, kita tidak tahu dalilnya dari mana. Tapi ini adalah masalah-masalah yang gaib. Masalah gaib itu kalau ada dalilnya kita percayai, kalau tidak ada dalilnya ya kita itu bukan apa masuk dalam jangkauan manusia. Itu jangkauan pemikirannya kan terbatas. Nah, hal yang gaib seperti ini, kalau ada dalilnya yang jelas kita percayai, kalau kita belum yakin ya kita yakin bahwa Allah menciptakan. Dan ceritanya adalah seperti ini. Abah wassalam. Jadi iblis itu disuruh Allah ini bersujud, malaikat disuruh bersujud, dan iblis di situ abah wassalam. Abah yang tidak mau membantah, artinya wassalam, dan ini apa namanya takabur, tidak mau karena melihat hal di ayat-ayat yang lain itu kholaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu kesombongannya iblis itu ini, merasa bahwa unsur api itu lebih tinggi daripada unsur tanah. Dan khalaqtahu min nar, engkau menciptakan wahai Allah Nabi Adam itu dari tanah. Walau khalaqtani min tin, dan engkau menciptakan wa khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan Nabi Adam itu dari tanah. Jadi iblis itu merasa bahwa unsur api itu lebih tinggi daripada unsur tanah. Seandainya misalnya unsur api itu ternyata lebih utama daripada unsur tanah, itu di sini kan masalahnya kan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya ada di perintah, bukan masalah siapa yang lebih bagus, siapa yang lebih baik. Apalagi kalau ternyata api dengan tanah itu, ternyata api itu tidak lebih tinggi unsurnya daripada tanah. Itu lebih kesalahannya di situ. Selanjutnya, wa kana minal kafirin ay sara bisa bagi isyani wa istikbarihi minal kafirin binar wal jahidina min amihi al ba'idina an rahmatihi wa ridwanihi. Ini konsekuensi ya. Konsekuensi kalau kita jadi iblis itu adalah sara, menjadi bisa bagi isyani, karena sebab dia membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wastikbari, dan karena rasa takaburnya itu dan sikap takaburnya itu, soroh minal kafirin, orang yang kafir billahi kepada Allah. Kafir berarti tidak mengingkari, mengingkari lah, kafir itu mengingkari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal jahidina li ini amihi, al jahidina mengingkari li amihi nikmat Allah. Kafir mengingkari nikmat, al-ba'idina an rahmatihi, dan yang jauh min rahmatihi, dari rahmat Allah, wa ridwanihi, dan ridho dari Allah. Kita itu kalau sudah jauh dari rahmat Allah, dari ridho Allah, itu udah gak punya tempat. Jadi ini yang kita harapkan di dunia ini kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan? Salam, rahmat, berkahnya. Kalau rahmat itu potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya pasti dikasih. Mau kafir, mau muslim, itu semuanya dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun di dunia ini, kalau dia berbuat baik, dia bekerja dan sebagainya, itu diberi rahmat oleh Allah. Kalau Allah ngasih hujan, itu nggak cuma orang muslim saja yang dapat. Hujan kan rahmat. Nah, kalau kita ada misalnya dalam satu desa, dalam satu kawasan di sini, hujan itu kena semua. Artinya rahmat Allah itu tidak dipilah-pilah di situ. Itu yang disebut dengan sifat rahman Allah. Tidak lagi dengan sifat rahim. Kalau rahman itu artinya belas kasih di dunia dan akhirat. Kalau rahim itu belas kasih di akhirat saja. Jadi nanti ada suatu ketika rahmat Allah itu hanya untuk orang-orang yang iman saja, yaitu nanti di akhirat itu sifat rahmat Allah. Jadi kalau di dunia ini siapapun dapat, tapi nanti di akhirat
yang dapat tuh hanya orang-orang yang iman kepada Allah. Karena di akhirat nanti ada dua tempat yang dapat rahmat Allah masuk surga, yang tidak dapat rahmat Allah masuk neraka. Jadi itu. Nah, iblis itu gara-gara pembangkangan itu dia al-ghaibina an rahmatihi wa ridwanihi, dan dijauhkan dari rahmat Allah dan dari ridho Allah. Ini peringatan bagi kita, kalau kita dalam diri kita ada sifat-sifat iblis, berarti sifat-sifat itu juga menjauhkan kita dari rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kunna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Jadi setelah ini perintah itu, iblis gak mau. Terus setelah itu babak selanjutnya, ini kan seperti episode kan sebentar. Wa kunna, dan kami mengatakan ya Adam wahai Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Uskun, diamlah, tinggallah engkau wahai Adam wa zawjuka, dan istrimu al-jannah. Jadi kalau yang kita pahami, yang sampai hari ini kita yakini, pasti yang disebut dengan jannah itu adalah surga, betul nggak? Ini nanti dibahas. Uskun amrun minas sukna, bimana ittikhadul maskan ala wajhil istiqrar. Jadi disuruh untuk berdiam dan menetap, uskun artinya seperti itu. Dan ini bentuk dari pemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam. Wal jannatu hiya wa azwajul uskun anta, dirimu, wa zawjuka dan istri, wa zawj yutlaqu ala rajul wal mar'ah, wal murad bihi guna Hawa, haitsu taqulu al-arab lil mar'ati zawjun. Jadi kata-kata zawjun, uskun anta wa zawjuka, zawj itu kata yang boleh laki-laki boleh perempuan, karena artinya pasangan. Tinggallah engkau dan pasanganmu. Nah, jadi kata-kata zawj itu nggak harus disebut zaujah. Kalau zaujah itu pasti istri, artinya zaujati berarti istriku. Tapi kalau disebut kata zauj, itu boleh laki-laki, boleh perempuan. Saya boleh bilang istriku itu zauji, boleh. Istri saya juga boleh bilang zauji itu suamiku, itu boleh. Uskun anta wa zawjukal jannah, itu kata-kata zauj itu seperti ini dalam bahasa Arab. Wal jannah, apa yang disebut dengan jannah itu adalah dia kullu bustanin bi syajarin mutakatsir. Yang disebut dengan jannah itu adalah setiap kebun, taman yang lebih syajaratun mutakatsir, yang mempunyai pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan yang lebat, itu disebut dengan jannah. Yuzallilu ma tahtahu wa yasruhu, jadi banyak dahan-dahan pohon gitu, akhirnya di bawahnya itu dinaungi oleh bayang-bayang dari dahan-dahan pohon tersebut. Dan kata-kata jannah itu minal jinni, dari kata-kata jin, bahwa sifr syai'i al-khasa. Kata-kata jannah itu artinya jin, itu artinya ini, menutupi. Sifr syai'i al-khasa, yaitu menutupi sesuatu dari ini, indera penglihatan. Wa jumhur al-sunnah, mayoritas al-sunnah wal jamaah, yang dimaksud dengan jannah adalah guna darul allati a'adallahu lil mu'minin yaumil qiyamah, lian hadza huwa al-mutabadir ladzi inda al-muttaqin. Menurut al-sunnah wal jamaah, surga itu adalah surga yang nanti dijadikan balasan bagi orang-orang yang beriman di hari kiamat. Surganya itu sama, jadi surga ditempati oleh Nabi Adam dan
Hawa itu sama persis dengan surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti untuk memberikan ganjaran bagi orang-orang yang ini beriman. Wa yarjumhur ulama al-Mu'tazilah. Ulama-ulama Mu'tazilah mayoritas mengatakan annal muradu biha bustanun bimakanin murtafi'in minal ardi. Yang disebut dengan jannah di situ adalah taman yang berada di suatu tempat yang tinggi di atas bumi. Khalaqahullahu liiskani Adam wa zawjihi wa ikhtalafu fi makanihi faqilan fi filastin. Menurut orang Mu'tazilah, sebagian besar dari ulama Mu'tazilah itu adalah taman yang sengaja disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di satu dataran yang tinggi, walaupun tempatnya nggak tahu di mana, yang sengaja disiapkan untuk Nabi Adam dan istrinya. Itu menurut ulama Mu'tazilah. Faqilan di Filastin, menurut orang-orang Mu'tazilah ini tempatnya ada di Palestina. Waqilan di Wairiyah, dan juga yang mengatakan tempatnya bukan di Palestina. Jadi itu pendapat dari ulama-ulama Mu'tazilah. Wa qad saqa al-Imam Ibnu Qayyim di kitab Hadil Arwah. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah sering dikutip ininya pendapatnya, karena beliau itu orang yang terkenal sangat cerdas. Ibnu Qayyim. Jadi kitab-kitabnya banyak sekali. Kitab Ruh, pernah dengar ya? Kitab Ruh itu juga yang menulis adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ruh nyawa itu ditulis dalam satu kitab tersendiri. Bayangkan saja itu betapa banyak pengetahuan itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya, kitab Hadil Arwah nama kitabnya, beliau mengatakan wal ahwatu wal aslam al-kafu an ta'yinina wa anil qat'ihi wa ilaihi dhaba Abu Hanifah wa Abu Mansur al-Maturidi fi ta'wilan idh laisa li hadhil masalah ta'thirun fil aqidah. Menurut Ibnu Qayyim, yang aman, yang mencari jalan aman itu adalah al-kafu an ta'yinina, enggak usah jelaskan. Kalau disebut jannah, udah nggak usah dijelaskan, yang tahu hanya Allah. Entah di satu dataran tinggi di bumi ataupun itu surga yang ada di seperti yang disiapkan oleh untuk orang-orang yang beriman, udah nggak usah disebut lah itu. Karena apa? Karena kita nggak tahu pun tidak mengurangi ini akidah kita. Jadi ada hal-hal yang kalau kita tidak tahu itu tidak mengurangi keimanan kita. Wa ilaihi dzahaba Abu Hanifah. Dan pendapat ini itu diyakini oleh Abu Hanifah al-Imam Hanafi, wa Abu Mansur al-Maturidi, dan juga Abu Mansur al-Maturidi. Abu Mansur al-Maturidi itu kalau kita belajar akidah, nanti kan ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu nanti ngambilnya dari Imam Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Jadi dua orang ini yang dijadikan sebagai fondasi akidah di Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ini Mu'tazilah, nanti ada ini banyak Imam Asy'ari itu dulunya juga orang Mu'tazilah, tapi beliau akhirnya keluar dari ini mazhab Mu'tazilah itu dan membuat satu ini mazhab dalam akidah tersendiri. Dan itu yang akhirnya dianut oleh ini sebagian besar dari umat Islam di Al-Azhar yang merupakan kiblatnya ilmu. Kalau kiblatnya sholat kan di Ka'bah, kalau kiblatnya ilmu keislaman itu di Al-Azhar, karena sudah berdiri lebih dari 1000 tahun. Itu menjadikan akidahnya itu juga bersandar pada akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, di sini Abu Mansur al-Maturidi
dan Imam Hanafi ini satu lain ya. Jadi yang mengikuti sebetulnya ini apa namanya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim itu datangnya kan belakang dari seluruh ulama mazhab yang empat itu yang paling sepuh itu yang pertama adalah Imam Hanafi, baru Imam Maliki, baru Imam Syafi'i, baru Imam Hambali. Jadi itu ya masalah al-jannah itu apa? Itu boleh kita kalau misalnya tidak usah dijelaskan, terus pokoknya ada jannah terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Adam itu ditempatkan di situ. Kalau nanti ceritanya Nabi Adam disuruh keluar dari jannah itu karena Nabi Adam ini makan buahnya apa? Tumbuhi besok berikutnya. Karena kita sering kalau yang namanya padang nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, ya kan? Mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Kita nanti akan ditempatkan di tempat berkumpul, ya iya. Tapi kita nyebutnya padang mahsyar. Mahsyar itu biasa artinya tempat berkumpul. Tapi orang kita dijadikan padang mahsyar. Kalau toilet apabila misalnya burungnya namanya burung apabila. Belum tentu apabila nama burung. Karena apabila artinya bisa jadi maknanya adalah berbondong-bondong. Toilet itu sesuatu yang terbang berbondong-bondong. Belum tentu burung. Tapi kita kan sudah ceritanya dari dulu kan namanya di situ ada burung yang mencengkram apa namanya kerikil dari situ. Sebagian pendapat seperti itu, tapi jangan mengklaim bahwa pendapat itu pasti semuanya seperti itu. Dan burung itu pasti burung ababil. Sama seperti buah nanti, apakah itu buah itu nama buah kulti atau buah apa? Siapa tahu buahnya bukan ini. Dan tidak ada penjelasan buah itu. Jadi karena ini syajaratul kulti artinya kekal. Jadi buah kekekalan, tapi bukan nama buah itu sendiri. Nanti kita bahas di dalam pertemuan yang berikutnya karena di sini disebut buah itu buah apa ya. Demikian semoga yang kita pelajari ini bisa menambah pengetahuan kita dan semakin mendekatkan kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semakin ini merasa memiliki yang penting merasa memiliki Al-Quran kan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang mewarisi Nabi Muhammad, mewarisi Al-Quran dari Nabi Muhammad itu adalah umatnya. Nah kalau kita tidak merasa memiliki, terus siapa yang merasa memiliki Al-Quran? Kalau bukan kita. Nah dengan membaca tafsir, melihat, mengerti, kira-kira itu menjadi jalan yang mendekatkan dan akhirnya kita tuh dengan Al-Quran itu semakin dekat dan benar-benar merasa oh ini Al-Quran diturunkan untuk saya. Itu. Jadi rasanya harus seperti itu. Ya Al-Quran itu diturunkan untuk saya. Dulunya untuk Nabi Muhammad, tapi sekarang itu udah yang mewarisi yaitu kita umatnya dan saya adalah sebagian dari itu melihat Al-Quran seperti itu sehingga kita dekat sekali dengan Al-Quran dan kita jadikan Al-Quran ini sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Demikian untuk pada kajian malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.